Selamat Pak Arne Slot, Anda sudah menghancurkan DNA juara seorang Dominic Szoboszlai. Bayangkan selama kurang lebih 8 tahun kaki pemain ini seolah magnet bagi trofi. Tak pernah satu musim pun dilaluinya tanpa mendapatkan trofi barang sebiji. Semua itu kemudian sirna ketika ia mengenal pelatih bernama Arne Martin Slot alias Arne Slot. Baru setahun lebih sedikit kenal Arne, Szoboszlai tertunduk lesu karena di akhir musim nanti tak ada satu medali pun mengalung di lehernya. Rekor abadi Szoboszlai hancur tepat di musim kedua di bawah pengawasan Anda. Kenapa sih Pak Arne? Padahal musim lalu ente bisa loh membawa Liverpool juara Liga Inggris. Kok baru semusim langsung ambiar gini? Kalau kita runut satu persatu, ini jatuhnya bukan pelan-pelan tapi kayak kepleset dari tangga. Pertanyaannya, kemana semua peluang trofi yang bisa didapat Szoboszlai musim ini? Apakah semuanya salah Arne Slot semata? Liverpool menjuarai Liga Inggris musim 2024-2025. Ya, itu adalah kisah yang menakjubkan sekaligus membahagiakan. Liverpool baru saja ditinggal sang pawang Jurgen Klopp yang mengaku lelah mundur dari jabatannya. Ia digantikan Arne Slot. Arne bukan manajer, kata Liverpool, ia pelatih kepala. Umumnya, sebuah klub yang ditinggal pelatih yang telah mengasuhnya selama bertahun-tahun, seperti keponakan sendiri, akan menjalani masa transisi. Tidak langsung sukses, bahkan acap kali mesti berjibaku dengan hasil minor terlebih dahulu. Manchester United dan Arsenal buktinya. Tapi yang terjadi pada The Reds membuat semua orang terbelalak. Persetan soal transisi, Arne Slot sudah langsung memikul sukses di musim pertamanya melatih Liverpool. Bukan piala ciki macam Carabao Cup atau Audi Cup, tapi Premier League. Ya, Premier League saja, bukan Premier League Summer Series. Sobo pun bahagia, sebab di musim lalu cuma Carabao Cup trofi yang didapat. Nah, sebagai juara Premier League, Liverpool akan menghadapi Crystal Palace di Community Shield awal musim 2025-2026. The Eagles menggondol Piala FA usai menaklukkan Manchester City di final. Dari segi level, juara Premier League biasanya lebih diunggulkan. Namun di pertandingan pembuka awal musim tersebut, Liverpool justru jepat. The Reds gagal deh membuka musim dengan gelar. Lalu di kompetisi domestik, yakni di Carabao Cup, Liverpool juga terpukul. Dan di turnamen ini cara mereka kalah malah lebih konyol lagi. Liverpool sebagai juara 2 musim lalu dan juara bertahan Premier League justru cuma sanggup melaju hingga putaran keempat. Melawan Crystal Palace di putaran keempat, Liverpool lagi-lagi jepat. Tak tanggung-tanggung, kali ini Liverpool dihajar 3 gol tanpa balas di hadapan pendukungnya sendiri. Ya gimana ya, salah sendiri lawan Palace kok pakai rotasi. Sejumlah pilar penting tak diturunkan di laga tersebut termasuk Mo Salah, Van Dijk hingga Dominic Szoboszlai itu sendiri. Carabao Cup pun lenyap. Berikutnya ada kesempatan meraih Piala FA, Liverpool melaju hingga perempat final, tapi hanya untuk kalah dari Manchester City. Kalian ingat berapa skornya? Ya, 4-0. Tidak, Pak Arne tidak merotasi skuad besar-besaran di laga tersebut. Seluruh pemain pilar, Van Dijk, Hugo Ekitike, Mo Salah, Florian Wirtz hingga Dominic Szoboszlai dan Gravenberch diturunkan. Lalu kenapa malah dibantai? Soal ini silakan tanya ke Virgil van Dijk saja, karena cuma dia yang tahu alasannya melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan momentum berubah. Community Shield raib, Carabao Cup lenyap dan FA Cup sirna. Liverpool masih punya kesempatan di kompetisi lain yakni Liga Champions Eropa. Jika meraih trofi itu bagi Szoboszlai sendiri adalah peningkatan prestasi. Bayangkan musim pertama di Liverpool meraih Carabao Cup, musim kedua Premier League, musim ketiga Liga Champions. Idealnya sih begitu, tapi Liverpool tidak pernah ideal. Betul bahwa The Reds finish di posisi 3 dan otomatis lolos ke 16 besar. Di babak 16 besar, Liverpool dengan gagahnya menghajar Galatasaray 4-0 di leg kedua, usai kalah 1-0 di Ali Samien. Hasil ini membawa mereka ke perempat final.
Namun dasar untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. PSG lah yang jadi lawan mereka di 8 besar. Jika berkaca musim lalu, PSG memang sulit buat Liverpool, tapi bisalah mengalahkan mereka di salah satu leg atau setidaknya berilah perlawanan berarti. Yang terjadi, Pak Arne malah memasrahkan hasil pertandingan kepada penguasa langit dan bumi. Tidak ada perlawanan di Parc des Princes, Liverpool tidak menciptakan satupun tembakan tepat sasaran. Mereka diobok-obok oleh PSG di leg pertama. Pun di leg kedua, skor agregat 4-0 pun jadi hasil yang menunjukkan bahwa perlawanan Liverpool sebatas niat. Community Shield teraib, Carabao Cup lenyap, FA Cup gagal, dan Liga Champions kandas. Mungkin juara Liga Inggris lagi? Betul, Liverpool masih berpeluang back-to-back juara Liga Inggris. Tapi dengan satu syarat, Arsenal, Manchester City, MU, dan Aston Villa kompak dihukum pengurangan 30 poin. Apakah dengan begitu Liverpool bisa juara Liga Inggris? Tentu tidak, karena masih ada Brentford. Secara matematis peluang Liverpool juara Liga Inggris memang sudah tertutup. Tak ada lagi yang bisa dimenangkan Szoboszlai kecuali hati Borka Buzik, istrinya. Tapi tunggu, emang benar ini kali pertama Sobo tidak meraih trofi sepanjang karirnya? Benar dan betul. Sepanjang karir profesionalnya, pria idaman wanita ini punya DNA juara. Ia tak melewatkan satupun musim tanpa trofi. Sobo mengawali karir profesionalnya di klub Austria Red Bull Salzburg. Sebelumnya pria kelahiran 25 Oktober 2000 ini menjalani masa muda di klub-klub Hungaria macam Fehervar FC dan MTK Budapest. Ya, MTK bukan bahasa Indonesia. Sobo berseragam tim senior Salzburg musim 2017-18. Meskipun di musim yang sama ia sempat bermain di klub divisi 2 FC Liefering, namun tidak sampai musim berakhir. Sebagian besar musim itu dihabiskannya untuk membela Salzburg. Nah, di musim pertama membela Salzburg, Sobo sudah membawa tim ini menjuarai Bundesliga Austria. Pada musim berikutnya, Sobo menggandakan gelarnya, bukan hanya gelar Liga tapi Piala Austria juga diraih. Bahkan pada akhirnya, dalam 3 musim berturut-turut dari 2018-19 hingga 2020-2021, Szoboszlai mengantarkan Salzburg meraih double winner domestik. Setelah itu, Szoboszlai diangkut ke Jerman oleh saudara kembar Salzburg, RB Leipzig. Di Rotenbullen mengeluarkan uang tak kurang dari 20 juta euro untuk memboyong Szoboszlai. Harga ini dilaporkan menjadikan Sobo pemain termahal Hungaria sepanjang sejarah. Sobo sejatinya datang ke Jerman pada Desember 2020, namun baru memenuhi syarat bermain pada Januari 2020. Tapi ia tidak bermain di RB Leipzig selama sisa musim 2020-2021 karena cedera. Sobo baru bisa menjalani debutnya di Leipzig. Saat musim 2021-2022 dimulai pada bulan Agustus, Sobo tetap mendapatkan gelar Liga Austria dan Piala Austria musim 2020-2021 bersama Salzburg, karena separuh musim itu ia habiskan di Austria. Di musim pertamanya membela di Rotenbullen, Sobo tidak meraih gelar Liga tapi menyabet trofi di FB Pokal. Waktu itu Leipzig melaju ke final dan sukses mengalahkan SC Freiburg lewat drama adu penalti. Trofi ini didapatkan lagi di musim selanjutnya. Marco Rose yang menggantikan Domenico Tedesco membawa tim ini melaju ke final setelah mengalahkan Dortmund di perempat final dan Freiburg di semifinal. Di final, RB Leipzig mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-0. Sobo mencetak 1 gol kedua. Lalu pada musim 2023-2024, Szoboszlai pindah ke Liverpool. Klausul senilai 60 juta pound sterling dijadikan sebagai pelicin. Musim itu Liverpool nyaris tanpa trofi, Jurgen Klopp seakan kehilangan magisnya. Namun mungkin karena aura juara Szoboszlai, Liverpool yang semula terancam tanpa trofi meraih setidaknya 1 musim itu, yakni Carabao Cup. Meskipun Sobo tidak main di final melawan Chelsea karena cedera hamstring, tapi ia berhak mendapatkan gelar tersebut. Musim berikutnya Jurgen Klopp pamitan. Kelelahan fisik dan psikis membuat Klopp memutuskan mungkin ini saatnya rehat.
Liverpool menghormati keputusan itu. Keluarnya klub juga membuat klub berpikir untuk merestrukturisasi manajemen. Mereka tidak lagi memakai manajer tapi pelatih kepala. Ditunjuklah Arne Slot untuk menduduki jabatan tersebut. Karena bukan manajer, Arne tidak leluasa mengotak-atik skuad. Di musim pertamanya, Pak Arne tidak dimanjakan dengan belanja banyak pemain. Lah gimana? Liverpool cuma mendatangkan Federico Chiesa musim itu. Akan tetapi, sekalipun minim pemain baru, dengan skuad warisan Jurgen Klopp, Arne Slot membawa Liverpool menjuarai Liga Inggris. Apabila di total, Dominic Szoboszlai selalu meraih trofi selama 8 musim tanpa putus. Sayangnya, tradisi meraih trofi itu kandas musim ini. Persis di musim kedua Arne Slot memimpin Liverpool dan musim ketiga Sobo di Anfield. Pertanyaannya, jangan-jangan Szoboszlai sendiri yang mengalami penurunan musim ini? Nyatanya tidak. Sepanjang musim ini, setidaknya hingga 17 April 2026, permainan Szoboszlai jauh dari kata jelek. Sang pemain selalu tampil maksimal bila diturunkan oleh Arne Slot, tak terkecuali di laga-laga penting. Mari kita ambil sampel beberapa. Yang terbaru ketika Liverpool keok di markas sendiri oleh PSG di perempat final Liga Champions. Sobo tampil impresif. Dikutip dari This is Anfield, Sobo banyak berperan dalam duel dan metabolisme permainan. Ia mencatatkan 99 sentuhan di laga tersebut, terbanyak di lapangan. Selain itu, Sobo memenangkan 8 dari 10 duel, serta melakukan 11 kali recovery. Ini memperlihatkan bahwa Sobo memang sudah berusaha maksimal. Selain itu, kita bisa tengok juga di pertandingan Premier League 8 Februari 2026 lalu. Liverpool kalah dari Manchester City 2-1, tetapi Szoboszlai berhasil menjadi pembeda lewat gol tendangan bebasnya di menit 74. Sayang, gol itu tak bisa dipertahankan Liverpool. Mereka justru kalah setelah Erling Haaland mencetak gol kemenangan di injury time babak kedua. Sobo mendapatkan kartu merah di penghujung laga, tapi karena perannya yang luar biasa, dia tetap diakui oleh penggemar. Dari akhir September sampai Oktober 2025 lalu, Liverpool mengalami periode buruk. Mereka menelan 4 kekalahan beruntun termasuk melawan Galatasaray dan King MU. Tetapi di periode sulit ini, Szoboszlai tetap menjadi motor serangan. Konsistensinya membantu tim untuk bangkit setelahnya. Pun kalau kita mundur saat musim ini belum benar-benar dimulai, di Community Shield melawan Crystal Palace, Szoboszlai tampil solid sepanjang laga, termasuk dengan memberikan assist kepada Jeremy Frimpong untuk gol kedua Liverpool. Soliditas permainan Sobo tetap terjaga hingga babak tambahan bahkan adu penalti. Di babak adu penalti, Szoboszlai menuntaskan tugasnya sebagai salah satu eksekutor. Tapi sayang, beberapa rekannya malah membuang kesempatan. Tak terkecuali Mo Salah yang bola tendangan penaltinya mungkin sudah sampai dayuh kolot. Tak dapat dipungkiri, kegagalan Szoboszlai meraih trofi juga ada andil dari Arne Slot. Salah satunya yang sudah disinggung tadi, ketika menghadapi Crystal Palace di Carabao Cup, Pak Arne malah melakukan rotasi besar-besaran seakan meremehkan kekuatan Palace. Yang ada, Liverpool justru hancur mentalnya karena dibantai 3-0 oleh Crystal Palace. Ada banyak strategi Arne Slot yang juga tidak efektif sepanjang musim ini, salah satunya ihwal transisi dari penguasaan bola ke hilang bola. Sepanjang musim ini, pelatih berkepala licin tersebut mencoba menyeimbangkan gaya penguasaan bola yang terkontrol dengan intensitas tinggi warisan Klopp. Namun, yang terjadi Liverpool justru terlalu banyak menyerang. Hal itu berakibat lini tengah dan belakang sangat rentan terkena serangan balik. Di situasi semacam ini, para gelandang Liverpool seperti Szoboszlai terpaksa bekerja lebih keras untuk menutup celah di lini tengah dan belakang. Sialnya, ini kerap gagal dilakukan. Szoboszlai sendiri tak jarang melakukan kesalahan elementer seperti hilang bola. Arne Slot terlalu banyak bereksperimen musim ini. Ia tahu kok Liverpool jor-joran, jadi punya banyak opsi. Tapi ya bukan berarti eksperimennya yang ngadi-ngadi dong. Coba bayangin di tangan pelatih asal Belanda itu, Szoboszlai pernah ditaruh di posisi bek kanan.
Ia dijadikan bek kanan darurat ketika Liverpool dilanda krisis cedera. Sobo bisa beradaptasi di posisi itu, bermain cukup baik di posisi bek kanan. Namun bagaimanapun memainkan pemain di bukan posisi aslinya akan menciptakan belang. Kendati Sobo beradaptasi dengan baik, tapi bermain di posisi yang bukan aslinya mengurangi efektivitasnya di area serang. Padahal, efektivitas Sobo di area serang acap kali dibutuhkan di momen-momen krusial. Musim ini sistem Arne Slot harus diakui agak kacau. Sang pelatih lebih banyak mengandalkan kreativitas individu yang hasilnya justru terlalu bergantung pada individu tertentu. Tak jarang ketika mengalami deadlock seperti mendominasi bola tapi tidak bisa mencetak gol, Arne cuma mengandalkan kreativitas individu macam Sobo dan Mohamed Salah, terutama di pertandingan besar. Akibatnya bila pemain yang diandalkan sedang tidak in di pertandingan tersebut, kreativitas mandek dan gol tak tercipta. Ujungnya kekalahan demi kekalahan diterima oleh Liverpool. Sampai sini terang sudah bahwa Dominic Szoboszlai tidak tampil buruk sepanjang musim ini. Ia justru seperti denyut nadi permainan Liverpool di tangan Arne Slot yang secara taktikal sangat jauh dari harapan, penuh kekurangan dan minim kelebihan. Berkat efek dan sumbangsihnya itu, Dominic Szoboszlai punya rating tertinggi di antara seluruh pemain Liverpool musim ini. Menurut Fotmob, ratingnya menyentuh 7,5. Szoboszlai mengalahkan pemain kesayangan Arne Slot, Cody Gakpo, dan pemain lain macam Van Dijk dan Mohamed Salah. Well, sekali lagi selamat Pak Arne, Anda telah menghancurkan DNA juara Dominic Szoboszlai.